1911-10-1003 Prodi PG PAUD semester 4 dari Universitas Danapura dalam mata kuliah Sains Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video yaitu percobaan eksperimen dengan tema spin atau berputar, yaitu balon berputar. Nah, kenapa sih balon bisa berputar? Mari kita simak bagaimana videonya. Dalam sains ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan, yaitu ada satu buah sedotan yang seperti ini, kedua satu buah balon, ketiga karet. Untuk langkah-langkahnya bagaimana sih? Kita lihat. Pertama, kita siapkan dulu terlebih dahulu balon. Kemudian yang kedua, kita masukkan pipet ini ke dalam balon. Sudah seperti ini, fungsi karet ini yaitu untuk mengikat balon bersamaan dengan sedotan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tiup menggunakan sedotan. Nah, kalau sudah begini, kita tutup mundurnya. Kemudian kita bengkokkan seperti ini, lalu kita taruh di bawah. Lihat apa yang terjadi. Ya, balonnya berputar. Ya. Ya, balonnya bisa berputar. Nah, kenapa ya balon bisa berputar? Ya, karena balon ini terbuat dari bahan yang elastis. Nah, jika tadi pas pada saat kita melepaskan balon itu keadaan mulut balon ini terbuka. Nah, di sedotan ini ada lubang. Inilah yang membuat udara yang ada di dalam balon ini keluar. Nah, keluar karena sedotan ini yang menyebabkan balon itu mengeluarkan udara. Karena balon ini terbuat dari bahan yang elastis sehingga mempermudah kita untuk membuat balon itu mengembang. Nah, karena di dalam balon itu berisi udara dan oksigen, ketika kita biarkan dia seperti ini tadi, dia akan mengeluarkan udaranya ataupun oksigennya secara perlahan. Maka dari itu balon ini dapat secara otomatis berputar secara mandiri, dan seiringnya waktu dia akan melepaskan sedikit demi sedikit udara yang ada di dalam balon. Nah, di sini ada 3 dimensi yang didapat oleh anak ketika melakukan eksperimen ini. Yang pertama ada sikap, di mana anak dapat mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian disiplin, antusias, kemudian teliti dalam melakukan sebuah percobaan, sabar. Nah, yang kedua, anak dapat mengembangkan dimensi proses, yang dimana anak melakukan sebuah percobaan ini melalui proses-proses yang telah dilalui oleh anak, mulai dari anak menyiapkan beberapa bahan dan alat, yaitu sedotan, karet, dan balon. Kemudian anak mampu melakukan langkah setiap langkahnya, mulai anak menyiapkan balon, memasukkan sedotan, kemudian mengikat balon dengan sedotan dengan erat. Kemudian anak melakukan langkah yang terakhir untuk meniup sebuah balon. Itulah proses yang dilakukan oleh anak untuk melakukan sebuah percobaan ini. Kemudian yang ketiga ada dimensi produk, yang dimana anak menemukan secara fakta apa yang dilihat oleh anak. Ya, anak melihat balon ini dapat berputar. Nah, yang dikarenakan oleh balon ini terbuat dari bahan yang elastis yang di dalamnya dapat mengembang ketika kita tiup. Nah, jadi ketika kita sudah meniup balonnya, kita taruh di bawah, otomatis balon itu akan mengeluarkan sedikit demi sedikit udara ataupun oksigen yang ada di dalam balon, karena balon itu terbuat dari bahan yang elastis sehingga mudah untuk kita kembangkan ketika kita tiup. Nah, selanjutnya ada indikator. Selanjutnya ada
kompetensi dasar yang didapat oleh anak, yaitu bahasa, kognitif, kemudian motorik halus yang didapat oleh anak. Bahasa, anak dapat mengungkapkan apa yang diketahui oleh anak. Nah, yang kedua, kognitif, anak dapat mengenal berapa banyak benda yang dia butuhkan. Ya, ada tentu saja ada 3, karet, balon, dan ikat. Kemudian anak dapat mengembangkan motorik halusnya, ya tentu saja anak dapat memegang sebuah alat-alat yang dia gunakan untuk melakukan sebuah percobaan. Nah, eksperimen ini dapat dilakukan untuk anak usia berapa saja, yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Eksperimen ini sangat mudah dan sangat memotivasi anak untuk dijadikan sebuah permainan dalam belajar ketika anak melakukan sebuah percobaan ini, karena eksperimen ini sangat digemari oleh anak-anak untuk dijadikan sebuah permainan. Nah, sekian dari video saya pada